Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Seolah-olah Yesus itu punya rumah di Kapernaum ya. Karena tersiar kabar, oh Yesus sudah ada di rumah sana gitu ya. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa lagi dalam Pojok Iman, di mana kita menawarkan refleksi-refleksi iman terkait dengan katekese kita, ialah pewartaan Injil berdasarkan refleksi iman Katolik. Pada kesempatan yang indah ini, mumpung lagi masa Prapaskah, masa di mana kita pantang dan puasa, mencoba merenungkan dan merefleksi diri, atau dalam bahasa gerejanya kita sedang mengalami retret umat. Baiklah, ada permenungan-permenungan kecil yang semoga bisa menambah kita untuk memaknai pertobatan kita dalam sikap dan perilaku kita yang baik. Saya di sini akan menampilkan satu tema yang menurut saya kata penting ya, mengenai kota Kapernaum, saudara-saudara. Pasti Anda pernah dengar itu, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih ya, mengenai kota Kapernaum. Yuk kita lihat bareng-bareng mengenai kota Kapernaum ini. Kota Kapernaum ini, saudara-saudara yang terkasih, adalah tempat favoritnya Yesus dalam berkarya. Kalau Anda dan saya melihat mengenai Injil sinoptik ya, entah dari Lukas, Markus maupun Matius, di sana ada beberapa catatan-catatan. Misalnya Lukas bab 4 ayat 31. Kita lihat di situ, setelah mengalami penolakan di kampungnya sendiri, Nazaret, Yesus pergi ke Kapernaum. Baca deh di sana. Yesus pergi ke Kapernaum. Kemudian dalam Markus bab 2 ayat 1, kita bisa melihat di sini ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Seolah-olah Yesus itu punya rumah di Kapernaum ya. Karena tersiar kabar, oh Yesus sudah ada di rumah sana gitu ya. Dan pada catatan penting kita, kota Kapernaum menjadi tampil pertamanya Tuhan Yesus ke publik. Bahkan Yesus sering banyak mengajar di sana, banyak memberi mukjizat-mukjizat. Misalnya penyembuhan ibu mertua Petrus. Yesus berjalan di atas air, Yohanes bab 6 ayat 16, itu ada sekitar Kapernaum. Bahkan ketika Yesus menyatakan, akulah roti hidup, dalam Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan 51. Itu juga konteksnya ada di Kapernaum. Jadi kesimpulan saya, kota Kapernaum menjadi kota favorit Tuhan Yesus dalam berkarya. Padahal Anda tahu, Kapernaum ini apa? Dia adalah sebuah kota. Ini yang saya baca-baca dan informasinya, kota Kapernaum berdasarkan pendapat para ahli, kota ini adalah kota yang kaya raya, subur dan strategis. Kenapa Anda bisa lihat dalam peta di Injil ini? Karena satu, terletak di dekat Danau Galilea. Kedua, merupakan pintu perdagangan daerah luar Israel di utara. Ini bisa kita lihat dari bukti-bukti arkeologis yang ada. Ini mengenai Kapernaum yang adalah sebuah kota. Kita lihat juga karakter orang-orangnya, saudara-saudari. Karakter orang-orang Kapernaum, beberapa sifat dan kekhasannya ada loh di sana ya. Namanya orang kota ya. Cenderung positif. Itu terlihat mereka mudah kagum dengan pengajaran Tuhan Yesus. Sifatnya juga sosial dan reaktif. Lihat ya,
dalam catatan dan peristiwa, mereka itu suka membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan karakter orang Kapernaum ini, mereka juga merasa bangga atau mudah merasa bangga karena ada nabi besar di tempatnya, ialah Yesus sendiri. Dalam catatan ini, kota Kapernaum bisa menjadi bahan refleksi dan permenungan kita. Mungkin inspirasi yang saya tawarkan adalah pertama, mengenai kota kenyamanan. Siapa sih yang gak mau nyaman? Semua orang pasti ingin nyaman, bukan? Itu pasti. Tetapi terlalu nyaman bisa menjadi bumerang yang membutakan diri kita sendiri. Karena segalanya ada di kota, termasuk Tuhan pun ada di kota. Wah, ini menjadi daerah VVIP pasti. Dan kalau kota dengan kenyamanan yang wah itu, ada nggak pengaruhnya dengan iman? Ada juga. Iman kita pasti akan sifatnya luaran saja. Lips service. Karena orang senang, bangga, kagum akan mujizat-mujizat dan pengajaran. Apalagi yang kurang di kota kita. Jadi semuanya bisa berdampak pada iman. Kita bisa lupa akan pentingnya pertobatan sejati. Karena semuanya sudah nyaman. Nah, permenungan yang kedua, saudara-saudara belajar dari keadaan kota Kapernaum. Bagi saya, dengan belajar mengenai kota Kapernaum, pertobatan adalah mutlak perlu. Dari kenyamanan ke ladang pertobatan. Kita jadi diingatkan, ingat loh, Matius bab 11 ayat 23 diungkapkan dengan sangat gamblang di situ mengenai kecaman Yesus kepada kota Kapernaum. Bisa lihat di sana pada ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Yesus mengecam kota Kapernaum kalau tidak ada pertobatan. Maka pertobatan menjadi amat perlu. Karena segalanya sudah diberi loh itu ya. Mujizat-mujizat kesembuhan ada semuanya di Kapernaum. Maka Yesus mengatakan celakalah Kapernaum jika tidak ada pertobatan. Apa pewartaan buat kita? Bapak Ibu sudah terkasih belajar dari kota Kapernaum ini. Bagi kita, kota Kapernaum menjadi tempat Yesus mewartakan Injil agar banyak orang sungguh diselamatkan karena pertobatannya. Jadi, Kapernaum adalah daerah seperti Anda dan saya, kota besar, yang semoga menjadi tempat Anda dan saya bertobat, memuji dan memuliakan Tuhan, metanoia. Maka kota Kapernaum ini menjadi tempat Yesus mewartakan Injil. Yang kedua, kota Kapernaum ini menjadi sebuah kota tempat yang nyaman. Disinilah katekese menjadi penting untuk menawarkan jalan kehidupan, jalan moral, khususnya bagi keadaan kota besar yang super nyaman ini. Harus ada katekese jalan kehidupan. Yang ketiga, iman kepada Tuhan harus menjadi jalan doa. Belajar dari kota Kapernaum ini, semoga Anda dan saya juga bisa menempatkan pertobatan itu, menempatkan ibadah kita menjadi suatu jalan doa. Dan akhirnya saudara yang terkasih, semoga ladang katekese belajar dengan istilah kota Kapernaum ini akhirnya menjadi jalan umat untuk menggereja dan memasyarakat. Kota Kapernaum dengan ciri karakter orang di dalamnya menjadi permenungan kita.
Apalagi di masa Prapaskah kita, belajar kota Kapernaum sebagai ladang katekese. Akhirnya, jalan-jalan bersama teman, menyusuri desa dan kota. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.